Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan operator sekalian. Kali ini saya akan men-share ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat menghosting ARD dan e-learning madrasah. Sebelum saya menjawab permasalahan-permasalahannya, yang perlu kawan-kawan perhatikan dalam menghosting adalah memilih hosting yang benar. Dua hosting yang ada di deskripsi video ini saya sangat merekomendasikannya. Silahkan kawan-kawan gunakan karena sudah banyak yang membuktikan kompatibel dengan aplikasi Kementerian Agama, yaitu e-learning dan ARD. Jadi jika tidak ingin bermasalah, maka pilihlah hosting yang memuat semua fasilitas yang kita butuhkan. Jangan pilih hosting yang kaleng-kaleng ya. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan, pemilihan hosting yang tepat itu adalah kunci kita berhasil menggunakan hosting ya. Nah, silakan kawan-kawan login menggunakan cPanel. Silakan kawan-kawan ke menu select PHP. Select PHP itu ada di menu software, dan silakan kawan-kawan pilih select PHP version. Nah, untuk ARD kita menggunakan versi 72. Jadi kita setting dulu yang untuk ARD ya. Kemudian silakan pilih switch to PHP option. Geser ke bawah. Nah, di memory limit ini silakan kawan-kawan pilih yang paling besar, 512. Begitu juga dengan post max size, silakan pilih yang paling besar, itu 32 MB. Oh, 64 di sini ya, ada 64. Upload max file size ini juga silakan diatur yang paling besar, yaitu 1 GB. Ini sepertinya 128 ada. Nah, betul 128. Nah, pastikan hosting kawan-kawan itu ada yang seperti ini ya. Makanya kembali saya rekomendasikan dua hosting yang ada di deskripsi video itu sudah bagus untuk menghosting e-learning dan ARD ya. Jadi silakan kawan-kawan gunakan. Nah, jadi kalau ini sudah disetting ya, maka sudah bisa dipastikan ARD itu bisa diupdate ke versi 235. Begitu juga untuk e-learning menggunakan 56. Nah, silakan set as current. Nah, selanjutnya kita geser ke bawah, kita lakukan hal yang sama ya. Nah, ini pilih yang paling besar 512, ini yang 128, ini yang 1 GB. Nah, sehingga kalau sudah kita rubah seperti ini, maka guru otomatis bisa mengupload bahan ajarnya. Oke, jadi kawan-kawan tidak usah ragu ya, semua settingan sudah ada di sini ya. Nah, kalau sudah di setting seperti ini, maka ARD-nya pasti akan bisa update dan guru bisa mengupload bahan pelajarannya. Silakan kawan-kawan menuju ke software lagi. Kemudian silakan kawan-kawan pilih multi PHP manager. Nah, pastikan ya PHP FVM ini tidak aktif ya, tidak tercentang. Kayak lagi-lagi saya sampaikan bahwa penentuan hosting yang tepat itu akan menentukan keberhasilan kita ya. Nah, untuk ARD silakan pilih yang 72. Kawan-kawan centang terlebih dahulu, kemudian pilih di sini 72, kemudian klik apply. Kemudian untuk e-learning silakan kawan-kawan pilih yang 56 ya, centang, kemudian pilih di sini
Kemudian klik apply. Jadi sudah cukup di sini saja agar e-learning dan ARD bisa berjalan secara berbarengan ya. Sehingga penentuannya itu di sini. Nah, sehingga kalau kita buka, nah ya, dua-duanya bisa berjalan dengan lancar ya. ARD e-learning mtsan2asan.com, ARD mtsan2asan.com. Untuk mengatasi error 500 ya, silakan ke menu domain, kemudian klik kanan subdomain, kemudian klik buka link di tab baru. Selanjutnya ke menu database, klik kanan MySQL database, kemudian buka link di tab baru. Begitu juga di PHP My Admin, klik kanan PHP My Admin, kemudian buka link di tab baru. Oke, sekarang kita buka dulu database ya. Nah, pastikan kawan-kawan sudah mencatat nama database. Kita contohkan saat ini nama database itu adalah untuk ARD ya. Sekarang saya contohkan nama databasenya itu MTSN ASA ARD. Ini nama databasenya. Kita catat dulu di Notepad. Kemudian kita lihat ke bawah lagi, user database itu namanya juga ini. Sama ya, makanya setiap kali membuat tutorial saya anjurkan untuk membuat nama database dan user database itu sama, jangan dikasih beda-beda. Ini tadi nama database, ini tadi user. Nah, kemudian ada satu lagi password. Nah, di password ini kawan-kawan harus ingat passwordnya apa waktu membuat user database ya. Jadi harus diingat betul-betul passwordnya. Oke, kalau kawan-kawan lihat di tutorial saya selalu menganjurkan untuk mencatatnya di Notepad ya, agar kita tidak lupa. Nah, setelah kita dapat nama DB dan user database ya, kita buka subdomain. Tab subdomain. Nah, di dokumen root itu ada link untuk menuju ke foldernya ya. Tadi kita contohkan ARD kan. Nah, kita buka saja link foldernya. Nah, di link foldernya double klik aplikasi, kemudian double klik folder config. Nah, di dalamnya itu ada database PHP. Kita klik kanan dan kita klik edit, kemudian klik edit. Setelah itu geser ke bawah. Nah, ini dia kawan-kawan yang tiga ini. Username itu harus sesuai dengan yang kita buat namanya. MTSN ASA ARD, sama kan? Nah, database juga harus sesuai dengan yang kita buat di database tadi. Nah, password itu juga harus sesuai. Kalau username, password, dan database tidak sesuai namanya dengan yang kita buat, itu salah satu penyebab menjadi error 500. Kenapa? Karena dia nggak connect. Bro, salah itu username-nya. Bro, mana nih database yang mau dibaca? Nggak sama, gitu ya. Makanya saya selalu menganjurkan nama dan user database itu harus disamakan, sehingga tidak keliru mengisinya di sini ya. Kemudian password saat membuat itu harus dicatat. Oke ya. Jadi permasalahannya itu kenapa muncul error 500? Karena salah memberikan nama di username, password, dan database di file PHP, database PHP ya. Nah, satu lagi mengapa penyebab
error 500 ya. Nah, database-nya tidak lengkap ya. File SQL yang diupload di sini itu tidak lengkap ya. Yang diimport, file SQL yang diimport di sini itu tidak lengkap, sehingga itu yang menyebabkan salah satu faktor membuat error, sehingga itu yang menyebabkan salah satu faktor munculnya error 500. Makanya perhatikan step by step dan bahan yang digunakan. Nah, di step video saya sudah menyertakan bahan agar kawan-kawan tidak muncul error 500 saat sudah selesai menghosting. Jadi silakan gunakan bahan itu ya. Nah, kecuali kalau kawan-kawan mengambil bahan dari yang lain, ya mungkin tidak tahu ya. Nah, itu saja ya. Jadi hanya ada 3 ya. Yang pertama, jadi hanya ada 3 untuk menyelesaikan error 500 saat menyelesaikan hosting. Yang pertama, pastikan ingat nama dan user database. Kemudian di file database PHP, pastikan memberikan nama user database itu harus sama dengan nama yang kita buat. Kemudian yang ketiga, pastikan file database SQL-nya itu lengkap. Kalau yang ketiga ini sudah kawan-kawan ikuti, maka pasti tidak akan muncul error 500. Nah, terakhir ya, penentuan PHP ya, jangan sampai salah dalam menentukan PHP. Untuk menentukan PHP ya, select PHP version di menu software, kemudian klik select PHP version. Nah, untuk ARD 72, untuk e-learning 56. Nah, jadi kalau step by step ini sudah kawan-kawan ikuti ya, maka error 500 pasti tidak akan muncul. Nah, kalau kawan-kawan bingung di sini apa aja sih yang dicentang ya, langsung saja reset to default, maka nanti akan terreset dengan pilihan default dari hostingnya masing-masing ya. Mana tahu ada yang hilang centangnya di sini, silahkan kawan-kawan reset to default. Baik ya, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mengatasi beberapa masalah yang timbul yang disebabkan oleh hosting. Beberapa masalah yang timbul saat sudah selesai hosting ya. Mudah-mudahan tutorial ini bisa menjawab pertanyaan kawan-kawan sekalian ya. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan saja komen di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab satu persatu. Baik, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.